Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen kita Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA. Dan tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan, teman-teman S2 program sarjana di UIN Sunan Kalijaga yang saya banggakan. Oke. Pada malam hari ini saya ingin membuat video tentang mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Ya, kebetulan saya mendapatkan tema itu pemikiran Profesor Haji Muzain Arifin MED religius tentang pendidikan dan relevansinya dengan dunia kontemporer. Seperti itu. Ya. Nanti akan kita kupas tuntas mengenai apa sih dari pemikiran, apa saja pemikiran dari profesor itu sendiri, terus bagaimana pemikiran dari profesor, terus kita bandingkan dengan pendidikan Islam modern kontemporer pada saat ini, relevansi apa enggak gitu ya, kita akan bandingkan nanti. Oke, rumusan masalahnya yang pertama itu ada tentang pendidikan Islam modern di Indonesia. Nah, pendidikan modern di Indonesia nanti itu seperti apa akan kita bahas pada malam hari ini juga. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu konsep dasar pemikiran pendidikan Islam dari Profesor Haji Muzain Arifin MED. Itu konsep dasar pemikiran dalam pemikiran pendidikan Islam oleh beliau itu seperti apa konsepnya untuk saat ini. Terus relevansi pemikiran pendidikan Islam Profesor Haji Arifin MED di era sekarang ini, apakah relevan apa enggak pemikirannya sama pendidikan Islam modern pada saat ini. Oke, kita akan bahas mengenai pendidikan Islam modern ya. Pendidikan modern memiliki beberapa karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Hal ini dikarenakan pendidikan modern jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman. Jadi gini, pendidikan Islam modern pada saat ini itu pendidikannya itu tidak hanya pendidikan Islam saja gitu. Namun kita belajar pendidikan Islam juga dibarengi dengan pendidikan ilmu gitu. Ya, pendidikan ilmu umum itu seperti itu. Jadi balance antara keduanya, antara pendidikan Islam yang berasaskan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah itu dibarengkan dengan pendidikan ilmu umum. Nah, jadi biar seimbang. Itu pendidikan modern, pendidikan Islam modern pada saat ini itu sederhananya itu seperti itu ya. Jadi sampai sini jadi kita kalau belajar pendidikan Islam pada saat ini itu tidak hanya terfokuskan pendidikan modern saja, pendidikan Islam saja, tapi kita harus kedua-duanya itu harus seimbang. Beda sama zaman dahulu itu kalau umum ya umum saja, Islam saja dipisahkan. Tapi sekarang tidak. Sekarang sudah keduanya harus bisa berjalan dengan seimbang gitu. Biografi Profesor Haji Muzain Arifin MED. Ya. Haji Muzain Arifin merupakan seorang dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mulai tahun 1985. Mulai tahun 1990 bertugas
bertugas pula sebagai dosen Fakultas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang mata kuliah Sejarah Sosial dan Filsafat Pendidikan Islam. Beliau wafat pada tahun 2003. Bentar, saya carikan. Beliau itu salah satu tokoh masyhur, tokoh filsafat masyhur di Indonesia. Itu Profesor Haji Muzzain Arifin. Dan beliau itu sudah memiliki beberapa karangan buku, dan buku-buku beliau itu dibuat referensi untuk para mahasiswa belajar, utamanya di univ-univ negeri, PTKIN negeri, seperti itu. Bisa di STAIN, IAIN, UIN, dan UIN itu. Lebih lengkapnya, Profesor Haji Muzzain Arifin itu lahir di Bogor pada tanggal 2 Agustus 1945. Beliau sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah, wajib belajar di Nagrog, Ciampen, Bogor pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Agama PGA selama 4 tahun. Sambil bersekolah, dia tinggal dan menginap di pondok pesantren yang bernama Nurul Ummah pada tahun 1992. Itu sekilas mengenai biografi dari beliau. Nah, buku-buku beliau, ya, karangan-karangan dari beliau itu satu, itu ada Ilmu Pendidikan Islam yang saat ini bukunya itu sudah tersebar luas ya di Indonesia untuk buku rujukan-rujukan, pembuatan makalah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Itu buku beliau sebagai rujukan-rujukan dalam referensi pembuatan karya ilmiah utamanya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, Kapeta Selekta Pendidikan Islam. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya, buku beliau, Hubungan Timbal Balik Pendidikan di Lingkungan Sekolah dan Keluarga. Terus Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Terus Psikologi dan beberapa aspek kehidupan rohaniyah manusia. Terus kemudian yang terakhir, Menguak Misteri Ajaran-ajaran Agama Islam, ya. Jadi itu ada 7 buku karangan beliau. Jika teman-teman semua ingin membuat referensi karya ilmiah, tesis, terus jurnal, itu bisa mencari buku beliau karena buku-buku beliau itu sangat menarik gitu. Pemikiran-pemikirannya, terus konsepnya itu sangat menarik, sangat sayang dilewatkan karena sebagai kaum akademisi kita pastinya membutuhkan referensi dari buku-buku beliau, utamanya itu seperti itu. Apalagi itu beliau itu tokoh filsafat asli dari Indonesia gitu. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, terus lanjut ke pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang diusung, pengertiannya ya. Ini pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian yang diusung oleh beliau itu gini. Pendidikan artinya menumbuhkan dan mengembangkan personalitas serta menanamkan rasa tanggung jawab. Kalau kita tarik ke pendidikan Islam yang diusung oleh beliau itu pastinya pendidikan Islam yang mengacu pada Islam gitu dan as-sunnah. Intinya kalau beliau ingin pemikiran-pemikiran beliau itu pasti nariknya, muaranya itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasa tanggung jawab seperti apa yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu yang dijabarkan itu seperti itu. Ini nantinya gunanya agar manusia ini loh, umat muslim utamanya ya, itu biar tidak kalah sama umat-umat agama lain. Kita jadi ada bekal dalam berpendidikan Islam, itu ada bekal. Kita muaranya mengacunya pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Terus
walau bagaimanapun bentuk zamannya, entah itu zaman teknologi, generasi milenial, generasi Z, generasi Z terakhir atau apalah itu ya, itu Islam harus tetap eksis gitu. Kita tidak boleh meninggalkan Islam, apalagi ajaran-ajaran yang diusung oleh Islam. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Itu harus tetap eksis, agar umat Islam itu tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Itu seperti itu. Itu memang pemikiran-pemikiran dari Muzain Arifin ini selalu mengacunya itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah cukup luar biasa kalau menurut saya, itu bagus lah ya. Nah, tujuannya, lanjut kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan. Sebentar, tujuan dari pendidikan Islam yang diusung oleh beliau, konsep yang ditawarkan oleh beliau itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang mempunyai tekad bulat melalui pelatihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Jadi tujuannya itu biar apa ya, jiwanya, otaknya, penalarannya itu cerdas itu, agar kita tidak kalah dengan yang lain. Benar. Nah ini, agar kecerdasan jiwanya, kognitif, afektif, psikomotoriknya itu jalan semua. Itu kalau menurut saya tujuan yang diusung oleh beliau, biar afektifnya jalan, psikomotoriknya jalan, kognitifnya jalan gitu. Semuanya harus seimbang. Ketiga-tiga ini harus bisa berjalan beriringan. Jangan sampai kognitifnya saja, afektifnya saja, psikomotoriknya saja gitu, seperti itu. Kalau ketiga-tiganya itu tidak seimbang, maka tujuan yang diusung oleh beliau itu ya istilahnya tidak bisa tercapai gitu. Karena beliau menawarkan ketiga-tiganya harus berjalan seimbang, agar umat muslim, umat Islam yang menjalani kehidupan ini biar bisa nggak gonceleng. Tahu gonceleng nggak tahu, ya udah kalau nggak tahu, benar. Lanjut, sekarang ke kurikulumnya ya, kurikulumnya. Nah, kurikulumnya yaitu kurikulum sendiri memiliki arti suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang terencana secara sistematis dan berarah tujuan yang mencerminkan cita-cita Islam. Haji Muzain Arifin juga menekankan adanya sentuhan hazanah pemikiran pendidikan Islam dalam hal pemikiran pendidikan Islam. Tentunya penulis juga memahami apa yang dimaksud oleh Haji Muzain Arifin, dan prinsip dari kurikulum pendidikan Islam Haji Muzain Arifin itu mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Prinsip-prinsipnya itu diantaranya kurikulum mengandung materi atau bahan ilmu pengetahuan yang mampu berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup Islami. Itu prinsip pembuatan kurikulum yang pertama. Yang kedua, kurikulum mengandung tata nilai Islam yang intrinsik dan ekstrinsik yang mampu merealisasikan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, kurikulum diproses melalui metode yang sesuai tujuan pendidikan. Kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam harus saling menjiwai dalam proses mencapai produk yang dicita-citakan menurut agama Islam. Nah, itu keempat prinsip dalam pembuatan kurikulum yang diusung oleh
Haji Muzain Arifin. Tidak hanya dalam pembuatan kurikulum, Haji Muzain Arifin ini tidak hanya mengacu pada beberapa prinsip, namun juga kategori. Ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, ilmu pengetahuan dasar yang esensial adalah ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk individu dan sebagai anggota masyarakat, antara lain antropologi, pedagogik, psikologi, sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Terus ilmu pengetahuan tentang alam atau disebut al-uluhum al-kauniyah, antara lain ilmu biologi, botani, fisika, dan astronomi. Intinya dalam pembuatan kurikulum itu kategori-kategori yang disampaikan oleh Haji Muzain Arifin itu harus mengacu pada beberapa ilmu agar umat Islam pun mau belajar tentang ilmu-ilmu selain agama Islam gitu. Nah, tadi ada ilmu psikologi, ilmu politik, ekonomi, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk membekali diri para peserta didik, khususnya peserta didik yang beragama Islam. Itu sendiri biar hidup ini banyak bekal gitu loh, ya. Sudah capek-capek belajar, sudah capek-capek sekolah, masa iya kok nggak dapat bekal, kan sangat disayangkan. Maka dari itu ada beberapa kategori yang diusung oleh beliau. Bentar ya, haus, minum dulu. Lanjut ke metode dalam pendidikan Islam. Metode sifatnya konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah jelas mengenai metode, itu artinya sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, ya. Metode itu alat penyampaian, itu memakai metode. Jika metode ini disampaikan dengan cara tidak konsisten dan sistematis, maka hasilnya pun tidak akan maksimal gitu. Maka dari itu metode yang disampaikan itu harus konsisten dan sistematis, mengingat peserta didik itu, yang namanya peserta didik itu masa-masa dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi semaksimal mungkin untuk para pendidik itu memaksimalkan usia-usia pertumbuhan oleh peserta didik dan usia-usia perkembangan dari peserta didik. Berhasil atau tidaknya dalam pendidikan Islam di sekolah khususnya itu tergantung para pendidiknya. Pendidiknya itu bisa memaksimalkan metode-metode yang diusung oleh Prof ini ke dalam pendidikannya, dalam proses belajar mengajarnya atau tidak. Itu seperti itu. Harapannya itu semua para pendidik ya bisa untuk mengamalkan, bisa menyampaikan yang baik-baik, yang buruk ya tentunya jangan, itu seperti itu. Agar terbentuklah generasi-generasi penerus bangsa yang memang bisa meneruskan bangsa ini, agar bangsa Indonesia ini bisa maju gitu, enggak tinggalan sama yang lain. Karena walau bagaimanapun maju tidaknya negara Indonesia ini tergantung pada proses pendidikan, proses belajar mengajar, proses pertumbuhan dari generasi-generasi pemuda itu, peserta didik. Karena peserta didik itu adalah generasi penerus bangsa. Terus seperti itu. Next. Lanjut yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam. Jam berapa ini? Lembaga pendidikan Islam merupakan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadikan cermin
sebagai umat Islam. Nah, ini lembaga pendidikan Islam yang diusung oleh beliau itu yaitu madrasah, karena madrasah sendiri itu yang lebih terfokus pada ajaran-ajaran agama Islam, ajaran-ajaran agama Islamnya dibedah secara rinci, itu seperti itu ya. Kalau di sekolah umum kan cuma sebagian saja, tapi kalau di madrasah itu bisa secara rinci, Al-Quran hadis sendiri, akidah akhlak sendiri, fikih sendiri, sejarah pun sendiri, itu seperti itu. Next, evaluasi pendidikan Islam itu evaluasi pada dasarnya berakhir pada manusia agar memiliki sifat religius yang sangat mengutamakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu seperti itu. Evaluasi gunanya itu serangkaian pendidikan yang telah diusung oleh beliau, yang telah disampaikan oleh beliau itu dilaksanakan semaksimal mungkin agar nantinya hasilnya itu menjadikan orang-orang, menjadikan peserta didik itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Tuh. Nah, ini yang poin terakhir yaitu relevansi pemikiran dari Haji Muhyiddin Arifin terhadap pendidikan era modern pada saat ini. Tuh, relevansi pemikiran yang disampaikan oleh Haji Muhyiddin Arifin dengan pendidikan Islam kontemporer saat ini relevan, yaitu tidak hanya terpaku pada satu aspek saja, tetapi semua ranah, diantaranya ranah kognitif, afektif, psikomotorik, sebagai manifestasi ilmu guna memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Itu jadi dari pengertian dan tujuan itu sudah hampir sama. Terus karakteristik kurikulumnya itu ya hampir sama ya, sebagai cermin idealitas Islam yang sesuai dalam bentuk serangkaian program. Kemudian metodenya madrasah, terus sistem evaluasi pendidikan Islam itu yang tepat sasaran, yaitu menyangkut gejala-gejala lahiriah maupun batiniah. Itu intinya relevan dari pemikiran Haji Muhyiddin Arifin dengan pendidikan Islam kontemporer pada saat ini itu relevan ya. Itu seperti itu. Nah, dari serangkaian beberapa materi yang telah saya sampaikan itu merupakan hasil, istilahnya itu hasil makalah yang saya buat gitu, yang saya rangkai. Itu memang pendidikan Islam modern pada saat ini di Indonesia pada saat ini ya seperti itu. Terus konsep-konsep pemikiran dari Haji Muhyiddin Arifin ya istilah mengacunya itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kemudian kita benturkan dengan antara Haji Muhyiddin Arifin dengan pendidikan Islam modern pada saat ini itu memang relevan, dan alhamdulillah itu seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang sudah banyak tentunya, lebih dari apa yang disuruh. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi. Berikan saran kritik yang membangun ya, jangan kritik yang menjatuhkan, karena jatuh itu sakit. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.